ada pengertiannya, yaitu roll spin method itu merupakan metode pembelajaran interaktif yang menggabungkan media fisik dan digital untuk melatih kemampuan berbicara, berpikir kritis, serta menyampaikan pendapat secara spontan. Siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar melihat sesuatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Kemudian pada pembelajaran roll and spin method ini kita menggunakan alat pembelajaran, yaitu yang pertama itu daghan, yaitu untuk menyiapkan nama yang maju nanti. Kemudian yang kedua itu ada spin wheel, itu untuk menyiapkan kasus yang sudah disediakan oleh teman-teman, nanti dapat nomor berapa baru bisa menanyakan kode yang sudah disediakan. Lalu yang ketiga itu ada dadu untuk menentukan tanggapan buat kasus. Nanti setiap dadu itu ada emangnya, itu ada berbeda persepsi gitu, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Ini unik, metode ini unik karena menggabungkan unsur kejutan dari media digital dan interaksi langsung melalui dadu fisik. Kombinasi keduanya membuat siswa berpikir, berbicara secara spontan, serta mampu memahami berbagai perspektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, untuk cara bermainnya ini nanti, Kevin nanti bentuknya individu atau teman. Jadi peserta nanti dipilih melalui website dadahan. Jadi untuk bebek yang tertembak nanti, nama bebek yang tertembak nanti itu yang maju. Dan kemudian nanti siswa melakukan spin lagi untuk memilih kasusnya. Dan nanti spinnya itu berupa gambar seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di scan, lalu terdapat kasus yang itu nanti yang akan diselesaikan. Lalu siswa melempar dadu perspektif seperti ini yang simbol-simbolnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Melanjutkan penjelasan dari Olive. Jadi kita ada dadu di sini, ada 3 gambar yang berbeda. Yang pertama ada gambar hati. Nah, kalau kalian nanti dapat ini, jadinya menunjukkan gambar hati di atas, berarti teman-teman harus menjelaskan kasus yang ada di barcode tadi dengan sisi empati, gitu. Paham ya? Nah, untuk yang gambar singa, nanti teman-teman harus menjelaskan dari sisi kritis, mengkritik dari kasus yang ditunjukkan nanti di barcode. Nah, untuk gambar ini lampu, teman-teman harus mengatakan argumen dengan ide baru. Jadi yang gambar hati ini tuh empati, gambar singa kritik, gambar lampu yaitu ide baru. Bisa dipahami ya teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sebelum bermain? Oke, pilih ya teman-teman melalui chat. Scan barcode di sini. Nanti teman-teman yang maju akan diberi waktu 30 detik untuk lebih memahami studi kasus yang ada di barcode ini. Selanjutnya, untuk mengutarakan argumennya akan diberi waktu selama 1 menit supaya tidak keluar dari topik yang ada di barcode. Seperti itu.
memberikan solusi tanpa mengumpulkan data dan menganalisis penyebab masalah terlebih dahulu. Lalu, kan tadi saya mendapatkan yang hati, yang artinya berarti saya harus empati. Jadi sebagai dosen, kalau di sini ya sebagai dosen, saya akan memberikan apresiasi terhadap mahasiswa saya terlebih dahulu karena hasil dari mahasiswa tersebut memberikan langkah dari penyebab masalah tersebut, meskipun belum memberikan solusi, tetapi karena di sini lebih ke empati, jadi tadi saya mengambil langkah dengan mengapresiasi terlebih dahulu seperti itu. Jadi di akhir perkuliahan yang paham ini cuma sedikit mahasiswa. Jadi mereka yang bisa ngejelasin materi lo itu cuma sedikit aja. Terus karena tadi dapetnya empati, jadi saya sebagai dosen, kalau misalkan saya sebagai dosen, pastinya saya harusnya tanya dulu kenapa nggak paham. Karena kan nggak boleh diblame kayak misalkan dia nggak paham karena dia bodoh atau dia nggak paham karena dia nggak mau belajar. Tapi saya harus tanya dulu, tahu dulu kira-kira kenapa, apa yang bikin gue nyaman selama saya menggunakan metode ceramah itu. Apakah terlalu bertele-tele, terus siswanya lebih ingin yang to the point gitu. Terus juga saya harus sedikit terima kasih. Enggak. Kita mau berapa orang sih? Sumpah aku udah pegang banget nih. Masih 27 menit. Tapi semua kebagian kok. Sabar ya Allah. Dikit ya deh. Ini tadi rekam. Sudah dari tadi. Kamu lo jujur. Bismillah. Ini apa? Jadi di sini
mata pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, mahasiswa diminta membuat media pembelajaran inovatif. Menjelang batas pengumpulan, proyek belum selesai karena kurangnya koordinasi antar anggota kelompok. Nah, di sini aku dapat kritikan ya. Di sini aku mau mengkritik dari sisi menjelang batas pengumpulan proyek belum selesai karena kurangnya koordinasi antar anggota kelompok. Nah, mungkin di sini tuh ini dari sisiku sendiri ya. Nah, mungkin di sini di antara kelompok itu tuh ada salah satu yang nggak aktif ataupun ada satu orang doang yang aktif. Jadinya kan kayak nggak balance gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi dari PJ atau dosennya itu yang menggabungkan anak-anak yang aktif sama tidak aktif gitu loh. Paham nggak? Ini habis ini. Singa. Oke, di sini aku dapat kasus. Aku bacain dulu. Dosen menggunakan metode role play untuk mensimulasikan situasi pelayanan pelanggan. Sebagian mahasiswa menjalankan perannya dengan baik, namun sebagian lainnya kurang serius sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Di sini aku dapat kabar untuk mengkritik mengenai hal tersebut. Jadi dari POV aku mengkritik bagaimana dosennya mungkin kurang memberikan peraturan sehingga mahasiswanya tuh jadinya tidak teratur dan kericuh gitu ya. Mungkin kayak asik sendiri gitu sehingga pembelajaran tidak berjalan secara optimal. Lalu jadi dari pihak dosen sendiri harus memberikan peraturan dan mahasiswanya sendiri juga harus menyadari kondisi tersebut. Nah, gimana teman-teman, seru nggak? Oke, teman-teman, itu sekian dari presentasi dari